Hancur lebur Timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas U23 Panama dengan skor telak 0-4. Dalam pertandingan grup B Toulon Cup 2024 di Stade de Latre de Tassigne. Drama ruang ganti, Hernando Ari terpuruk, Erick Thohir beri motivasi mengguncang timnas. Dendam membara, Tom Saintfiet berjanji hadang Indonesia. Rencana Filipina untuk balas kekalahan dari Vietnam. Kondisi rumput SUGBK kompak dikomplain Asnawi Mangkualam dan pemain Irak, lapangan tak rata hambatan performa timnas Indonesia. Drama 5 gol warnai kemenangan Vietnam atas Filipina. Nasib timnas Indonesia ditentukan di matchday pamungkas. Stop beda-bedakan pemain lokal dan naturalisasi, Sahaina Patinama, kami semua berjuang demi timnas Indonesia. Bikin auto kejang melihatnya, blunder fatal Hernando Ari. Netizen desak PSSI cepat selesaikan kasus Maarten Paes. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Hancur lebur Timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas U23 Panama dengan skor telak 0-4. Dalam pertandingan grup B Toulon Cup 2024 di Stade de Latre de Tassigne. Laga berlangsung ketat hingga menit ke-21 saat Panama berhasil memanfaatkan kesalahan Indonesia. Kiper Ikram Al-Ghifari keluar dari gawang untuk menghalau bola, namun bola rebound langsung dieksekusi oleh Angel Orlean yang melesakkan tendangan keras ke gawang kosong. Di menit ke-41, Indonesia nyaris mencetak gol melalui Rizky Afrizal, namun tendangan keras dari sisi kiri masih bisa ditepis oleh kiper Panama, Emerson Dimas. Panama kemudian mendapat penalti setelah Martin Moran dilanggar di kotak terlarang. Eksekusi penalti dilakukan oleh Orlean yang sukses menambah keunggulan Panama pada menit ke-68. Gol ketiga Panama datang dari Amable Pinzon pada menit ke-87, yang tendangannya dari kotak penalti mengarah ke pojok kiri gawang dan tidak mampu dijangkau oleh kiper Indonesia. Menariknya, Orlean merupakan top scorer Toulon Cup edisi sebelumnya bersama Mathis Tella dari Prancis dan Hisatsugu Ishii dari Jepang, masing-masing dengan 3 gol. Panama yang juga merupakan juara Toulon Cup 2023 menutup pertandingan dengan gol keempat di menit ke-87. Dari sisi kanan, Amable Pinzon mengarahkan bola ke sisi kanan gawang yang kembali gagal diantisipasi oleh kiper Indonesia. Pertandingan berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan Panama. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards. Drama ruang ganti, Hernando Ari terpuruk, Erick Thohir beri motivasi mengguncang timnas. Hernando Ari merasa sangat terpukul di ruang ganti timnas Indonesia. Kiper andalan skuad Garuda ini sebenarnya tampil cukup baik saat melawan Irak pada Kamis dalam kurung 6/6, namun di tengah tekanan pertandingan, ia melakukan kesalahan fatal.
Kesalahan tersebut memberi peluang bagi Irak untuk mencetak 1 gol dan mendapatkan 1 penalti. Dalam unggahan di Instagram, Ketua Umum PSSI Erick Thohir terlihat jelas kekecewaan Hernando terhadap dirinya sendiri. Ia tampak lemah saat berdiri dari kursinya di ruang ganti. Erick Thohir kemudian memberikan motivasi tambahan kepada Hernando dan seluruh tim, menekankan pentingnya untuk segera bangkit. Dalam kurung, Hernando, kenapa? Tidak ada salah-salahan, tidak ada salah-salahan. Main bola bukan 1 atau 2 orang, kita main bersebelas. Tidak ada salah-salahan, ujar Erick Thohir. Selanjutnya, Erick memberikan arahan kepada pemain lain di ruang ganti, mengingatkan mereka untuk tetap fokus karena Filipina bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Ia menegaskan bahwa mereka harus menunjukkan permainan yang lebih baik untuk meraih hasil maksimal bersama skuad Garuda. Saya cuma mau mengingatkan, lawan Filipina tidak mudah. Kalian harus bisa main lebih baik dari hari ini, tegasnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Dendam membara, Tom Saintfiet berjanji hadang Indonesia. Rencana Filipina untuk balas kekalahan dari Vietnam. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet bertekad untuk menjegal langkah timnas Indonesia pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina baru saja mengalami kekalahan dramatis dari Vietnam pada Kamis dalam kurung 6 Juni 2024. Skuad The Ascals kalah 2-3 dari Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi. Meskipun sempat unggul lewat gol Patrick Reichhold pada menit ke-62, 2 gol dari Nguyen Tien Linh membalikan kedudukan menjadi 2-1 untuk Vietnam. Kevin Ingreso sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-89, namun Pham Tuan Hai menjadi pahlawan bagi Vietnam dengan golnya pada menit ke-5. Pelatih Filipina Tom Saintfiet menerima kekalahan timnya di markas Vietnam. Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Vietnam dan suasana yang dibawakan para penggemar hari ini, ucap Saintfiet. Saya di sini bukan untuk mengevaluasi tim Vietnam, tetapi untuk bekerja dengan tim Filipina, tambahnya. Pelatih asal Belgia itu menilai anak asuhnya telah bermain dengan baik. Dalam pertandingan ini, tim saya banyak melakukan serangan berbahaya, hasil imbang akan lebih baik. Saya menyesali hasil ini. Meskipun sudah dipastikan gugur, Saintfiet berjanji untuk memberikan perlawanan sengit terhadap Indonesia pada laga terakhir grup F. Ia bahkan tidak segan meminta dukungan supporter Vietnam untuk menaklukkan tim Garuda di kandang. Saya berharap juga mendapat dukungan dari supporter Vietnam di laga terakhir, ucap Saintfiet. Mantan pelatih Gambia itu secara terang-terangan ingin membantu Vietnam lolos ke putaran ketiga. Jika kita menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak, tim Vietnam akan terus maju, tutur Saintfiet. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. Kondisi rumput SUGBK kompak dikomplain Asnawi Mangkualam dan pemain Irak, lapangan tak rata hambatan performa timnas Indonesia.
Kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dikeluhkan baik Timnas Indonesia ataupun Irak pasca laga pada Kamis (6 Juni 2024). Timnas Indonesia takluk 0-2 dari Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Kamis sore. Dalam laga ini, kedua tim kompak mengeluhkan soal kondisi lapangan SUGBK. Padahal sehari sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir bilang oke-oke saja saat mengecek kondisi rumput stadion berkapasitas 78.000 penonton itu. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkuala mengkritisi kondisi rumput di konferensi pers pasca laga. Kondisi lapangan hari ini memang kurang baik dan memang sudah diperingatkan beberapa minggu sebelumnya, ujar Asnawi Mangkualam. Asnawi juga mengatakan bahwa struktur lapangan yang tidak rata itu memengaruhi pemain, sehingga itu juga berpengaruh pada permainan Timnas Indonesia. Kalau Stadion GBK kita berharap jauh lebih baik dibanding pertandingan sebelumnya lawan Vietnam, ujar Asnawi. Memang ada perubahan dari saat lawan Vietnam, tetapi tidak jauh berbeda. Beberapa struktur lapangan yang tidak rata cukup berpengaruh juga buat para pemain, tambahnya. Sementara itu dari skuad Irak, Ayman Hussein mengatakan lapangan SUGBK kurang bagus meski dirinya terpukau dengan atmosfer supporter. Atmosfernya sangat bagus. Stadionnya bagus, kata Ayman Hussein pada sesi jumpa pers seusai pertandingan. Tetapi saya tidak bisa bilang sangat bagus. Karena mereka (Indonesia) masih harus memperbaiki beberapa aspek, tambahnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Drama 5 gol warnai kemenangan Vietnam atas Filipina. Nasib Timnas Indonesia ditentukan di matchday pamungkas. Vietnam sukses menaklukkan Filipina 3-2 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F di Stadion Maidin, Hanoi, Kamis (6 Juni 2024. Vietnam menantang Filipina di Stadion Maidin, Hanoi untuk tetap menatap peluang lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan Filipina walau sudah dipastikan tak lolos tetap tak ingin kalah karena mereka kini punya sejumlah pemain naturalisasi baru. Laga ini juga jadi krusial buat Timnas Indonesia yang baru saja kalah 0-2 dari Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tadi sore. Andai Vietnam tak menang dalam laga ini, Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga. Laga Vietnam versus Filipina juga menjadi debut pelatih anyar The Golden Stars, Kim Sang-sik. Tipikal pelatih Korea, Kim Sang-sik juga menurunkan skema 3 back seperti Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Vietnam mencoba menginisiasi penguasaan bola sejak awal, sedangkan Filipina mengandalkan serangan balik. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Vietnam kembali melakukan penguasaan bola lebih dulu. Namun Filipina justru sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-62. Secara singkat akhirnya skor 3-2 untuk kemenangan Vietnam jadi hasil akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Vietnam masih membuka kesempatan lolos untuk ke putaran ketiga. Namun mereka harus menang atas Irak saat tandang, lalu berhitung dengan Timnas Indonesia andai poin mereka sama. Sedangkan Indonesia mesti menang di matchday pamungkas saat bertemu Filipina.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Stop beda-bedakan pemain lokal dan naturalisasi. Sahaina Patinama, kami semua berjuang demi timnas Indonesia. Sahaina Patinama tidak terlalu nyaman dengan dikotomi antara pemain lokal dan naturalisasi di skuad timnas Indonesia saat ini. Sejak kebijakan naturalisasi menyasar para pemain yang berkarier di Eropa di era kepelatihan Shin Tae-yong, sudah ada belasan pemain yang resmi membela timnas Indonesia. Sahaina Patinama yang saat ini membela KAS Open di Liga Belgia jadi salah satu nama yang turut meramaikan gelombang ini di timnas Indonesia. Sahaina Patinama resmi debut membela timnas Indonesia pada Juni 2023 kala menantang Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski begitu, Sahaina Patinama tidak terlalu senang untuk membeda-bedakan antara pemain lokal dan naturalisasi. Tentu saja saya biasa nongkrong dengan rekan setim, ujar Sahaina Patinama dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Indosat Orodo Hutchinson. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang ini, pemain lokal dan pemain naturalisasi. Saya merasa kita terlalu sering dibedakan antara pemain lokal dan naturalisasi. Mengapa tidak dianggap satu saja? Mengapa selalu melihat, oh, kamu pemain naturalisasi dan kamu pemain lokal? Kita perlu menjadi satu, itulah yang saya rasakan, karena seringkali Sahaina Patinama, dia pemain naturalisasi, dan Marcelino, dia pemain lokal. Padahal kita semua adalah pemain lokal, kalau tidak, kami tidak bermain untuk timnas Indonesia. Jadi, itu tidak masuk akal bagi saya. Lanjutnya, soal anggapan bahwa para pemain naturalisasi dan lokal memiliki jarak dalam komunikasi, Sahaina Patinama membantah keras hal tersebut. Pemain 26 tahun itu menyebut bahwa para pemain lokal juga mampu menguasai bahasa Inggris, sehingga tidak ada hambatan saat komunikasi antar pemain di skuad timnas Indonesia. Bikin auto kejang melihatnya, blunder fatal Hernando Ari. Netizen desak PSSI cepat selesaikan kasus Maarten Paes. Blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari Sutaryadi dalam laga timnas Indonesia melawan Irak membuat netizen geram dan mendesak PSSI untuk segera menyelesaikan kasus Maarten Paes. Hernando menjadi sorotan usai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Kamis (6 Juni 2024). Blunder yang terjadi pada menit ke-88 itu menyebabkan timnas Indonesia tertinggal 0-2 setelah Ali Jasim dengan mudah memanfaatkan kesalahan Hernando. Awalnya, kiper Persebaya Surabaya tersebut menerima umpan rekannya dengan baik, tetapi karena terlalu lama menguasai bola dan kurang tenang, bola berhasil direbut lawan. Netizen kecewa dengan kesalahan tersebut karena harapan untuk menyamakan kedudukan menjadi sirna. Akibatnya, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 0-2. Kesalahan Hernando membuat netizen mendesak PSSI untuk segera menyelesaikan proses Maarten Paes, berharap kiper FC Dallas ini dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia. chance to be ruthless.
60.000 penonton saksikan kekalahan dramatis Indonesia dari Irak. Apa yang terjadi dengan timnas Indonesia? Terkutuk Korsel kah? Penonton memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK di Senayan, Jakarta Pusat untuk menyaksikan laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia dan Irak pada Kamis 6/6/2024. Berdasarkan informasi resmi, sebanyak 60.245 supporter hadir di SUGBK. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Irak. Irak membuka keunggulan di menit ke-54 dan menggandakan skor menjadi 0-2 melalui gol Ali Jasim di menit ke-88. Meski kalah, timnas Indonesia tetap berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 7 poin. Dalam 4 laga sebelumnya, skuad Garuda mencatat 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Pada laga terakhir grup F, timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Filipina di SUGBK pada Selasa (11 Juni 2024). Kemenangan menjadi harga mati bagi timnas Indonesia dalam laga melawan Filipina demi menjaga peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.